kalau saya boleh menganalogikan Mas Hans, Hmm. bayangkan aja ada seorang pria memakai jas rapi, Hmm. berdasi, Hmm. kemudian berjalan ke kantor dengan senyum profesional, Hmm. tapi di balik jas itu ada luka terbuka yang Hmm. belum dijahit. Iya. Ya. Hmm. Bayangkan dia pria tersebut harus setiap harinya dia harus menahan Hmm. sakitnya dari luka itu Hmm. sambil tetap terlihat baik-baik saja. I'm Iya. fine, I'm okay. Meskipun hatinya itu berkata berbeda, Mas Han, seperti itu. Hmm. Tapi setiap malam rasa sakit itu akan datang, Hmm. ya, muncul dalam bentuk mimpi buruk, keringat dingin, atau bahkan itu ketakutan yang menyentuh orang lain. Iya. Itulah kira-kira Mas Hans, Hmm. perasaan seorang laki-laki korban kekerasan seksual. Luka yang dibungkus itu Hmm. rapi banget. Hmm. Hmm. Memang kita tahu kalau laki-laki, pria, ini biasa cenderung memilih diam dalam kesakitan. Seperti itu kalau orang banyak ngomong ya. Biasa jangankan masalah kekerasan seksual. Kalau lagi ada masalah hidup aja kadang laki-laki ini memilih diam. Sebenarnya kenapa sih? Pada dasarnya banyak laki-laki ini memilih diam dibandingkan dia bercerita, dan mungkin langkah tepat seperti apa yang bisa dilakukan untuk laki-laki ini bisa yuk mulai belajar bicara, speak up, cerita kalau misalnya dia sedang mengalami sebuah masalah. Baik, terima kasih Mas Hans dan pendengar Sonora semua. Maka tadi kan kita sudah membahas dari segmen pertama itu Mm-mm. bahwa kita sudah membongkar sebuah mitos ya Mas Hans ya. Mm-mm. Mitos besar di mana bahwa laki-laki itu ternyata tidak mungkin ya kan Mm-mm. jadi korban. Ya, Faktanya memang ada korban dan betul. sekarang kita mulai coba nih membahas apa sih, kenapa sih mereka banyak yang diam dan lain Mm-mm. sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita lihat Mas Hans, dalam Mm-mm. psikologi itu ketika seseorang mengalami kejadian traumatis Mm-mm. seperti kekerasan seksual, Ya, tubuh dan pikiran itu akan masuk ke dalam mode namanya mode darurat, oke. ya, disebut dengan ada tiga tuh Mas Hans. Mm-mm. Ya, apakah bisa fight, Mm-mm. flight, atau freeze. Oke. Nah, beberapa korban cenderung kadang ada yang melawan, fight, atau Mm. ada yang sebagian lari, flight dia, Ya, ataupun ada yang membeku atau nge-freeze. ya, Nah, pada laki-laki mekanisme membeku ini sangat umum Mas Hans. oke. Karena otaknya itu mengalami kejutan besar Mm-mm. dan tubuh itu seolah terputus dari kendali. Sehingga setelah peristiwa itu terjadi, maka tubuh itu mungkin bisa sembuh, tapi Mm-mm. pikiran dan perasaan tidak pernah benar-benar pulih. Oke. Karena apa? Karena mereka tidak pernah punya ruang untuk bicara, untuk menangis, dan untuk dimengerti. Ya. Nah, makanya banyak laki-laki korban kekerasan seksual itu yang akan bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan menyakitkan seperti apa. Misalnya seperti ini. Kenapa saya nggak ngelawan pada saat itu ya? Apa Hmm. ini salah saya? Iya, 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 iya. Saya ini laki-laki kok bisa jadi Mm-mm. korban seperti itu? Mm-mm. Mm-mm. Atau apa saya ini masih normal nggak ya seperti Mm-mm. itu? Nah, Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan ini tidak apa ya, tidak bisa dijawab serta merta oleh lingkungan Mm-mm. karena kadang malah bisa sering apa ya, sering dibalas dengan stigma. Maka sering tuh Oh iya. masyarakat menunjukkan stigma Mm-mm. bahwa ada rasa rasa apa ya, rasa malu yang Mm-mm. mendalam, kemudian rendah diri pada Mm-mm. si laki-laki Mm-mm. itu, kemudian benci, bahkan bisa benci pada tubuhnya sendiri Iya. dan bingung identitas dan orientasi seksual. Mm-mm. Nah, pada akhirnya mereka itu akan memutuskan untuk diam, Mas Hans. Mm-mm. Karena dunia itu terasa lebih aman ketika mereka tidak berbicara. Mm-mm. Meskipun itu artinya mereka akan menanggung luka sendirian. Iya. Nah, luka emosi laki-laki ini biasanya muncul dalam beberapa bentuk. Oke. Ya, pertama, apakah itu kemampuan untuk mempercayai orang lain menurun drastis? Oke. Kemudian mereka bisa kemudian menarik diri dari lingkungan. Mm-mm. Kemudian over kompensasi lewat kerja. Kan Oke. biasa tuh kita temukan ada yang working, Overworking ya, kerja terus nggak pulang-pulang ya. kemudian Iya. olahraga, training, Mm-mm. dan bahkan yang paling beresiko adalah seks bebas. Oke. Kemudian ada juga yang muncul lagi nanti yang dalam bentuknya itu seperti merasa perasaan itu kosong, Mm-mm. mati rasa, dan bahkan tuh ada keinginan untuk bunuh diri. Nah, ini yang Oke. perlu kita waspadai. Mm. Nah, dalam sesi konseling biasanya tuh saya sering melihat, Mas Han, Mm. bagaimana laki-laki ini butuh waktu lama hanya untuk bilang saya trauma. Mm. Mereka lebih mudah bilang saya stres Ya. atau saya capek. Mm. Tapi di balik kata itu tersimpan tangisan yang belum sempat kelar sebenarnya, yang belum Oke. sempat keluar, mohon maaf. Mm. Nah, maka kalau saya boleh menganalogikan Mas Hans, Mm. bayangkan aja ada seorang pria memakai jas rapi, Mm. berdasi, Mm. kemudian berjalan ke kantor dengan senyum profesional, Mm. tapi
di balik jas itu ada luka terbuka yang Hmm. belum dijahit. Iya. Ya. Hmm. Bayangkan dia pria tersebut harus setiap harinya dia harus menahan Hmm. sakitnya dari luka itu Hmm. sambil tetap terlihat baik-baik saja. I'm Iya. fine, I'm okay. Meskipun hatinya itu berkata berbeda, Mas Han, seperti itu. Hmm. Tapi setiap malam rasa sakit itu akan datang, Hmm. ya, muncul dalam bentuk mimpi buruk, keringat dingin, atau bahkan itu ketakutan yang menyentuh orang lain. Iya. Itulah kira-kira, Mas Hans, Hmm. perasaan seorang laki-laki korban kekerasan seksual. Luka yang dibungkus itu Hmm. rapi banget, Hmm. Hmm. agar dia tidak bisa melihat. Tapi Hmm. justru itu yang membuatnya semakin diam, Hmm. semakin dalam, mohon maaf. Iya. Sehingga kita perlu namanya paham bagaimana sih proses healingnya bagi seorang laki-laki. Nah, Oke. proses healing bagi seorang laki-laki itu cukup rumit, Mas Hans. Hmm. Karena proses penyembuhan untuk laki-laki itu bukan soal kekuatan mental, Oke. tetapi soal izin untuk merasa. Oke. Dan ini yang sulit, karena Hmm. sejak kecil, mereka tuh tidak pernah diajarkan untuk cara menangani emosi dengan baik. Iya. Dalam psikologi kita menyebutnya sebagai alexitimia, Hmm. ya. Kondisi di mana seseorang itu mengalami kesulitan untuk mengenali dan mengungkapkan emosinya dengan baik. Bayangkan seperti punya luka, tapi tidak tahu bagian mana yang sakit. Sehingga akhirnya mereka hanya tahu bahwa ada yang tidak beres pada tubuhnya, Hmm. tapi tidak tahu bagaimana penyembuhannya. Hmm. Nah, kalau saya boleh mengilustrasikan, ya, saya itu pernah mendampingi seorang pria, Hmm. usianya itu lebih kurang sekitar 33 atau 34 tahun, Hmm. di mana si pasien ini datang ke sesi terapi dengan saya di Safe Space Psychology Consultant Hmm. di Kota Semarang. Kebetulan Hmm. saya punya rumah aman yang Hmm. memang untuk menangani korban-korban kekerasan seksual, Hmm. apakah itu perempuan ataupun anak-anak. Hmm. Nah, pada sesi terapi tersebut, si pasien itu datang dengan keluhan mudah marah, kemudian kecanduan alkohol, Hmm. dan dia tidak bisa tidur. Kemudian setelah terapi beberapa sesi dan hingga akhirnya pada pertemuan kelima, si pasien ngomong seperti ini, Mas An. Pak, saya ini belum pernah cerita ke siapa-siapa. Oke. Ya, saya bilang. Kamu mau cerita apa? Saya bilang. Silakan kalau kamu mau cerita, saya bilang. Kemudian dia cerita, waktu SMP, saya itu dilecehkan oleh kakak kelas saya. Oke. Saya kira saya sudah lupa. Ya. Tapi ternyata rasa jijik itu masih ada sampai sekarang. Hmm. Lalu ia menjalani hidupnya itu dengan cara survive. Hmm. Tapi tidak pernah benar-benar hidup. Inilah yang sering kita sebut sebagai trauma beku, kalau saya mengatakan seperti itu. Karena dia tidak terlihat dari luar, tapi merusak dari dalam. Hmm. Maka apa sih yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti itu? Mungkin pertama, kita harus bisa menjadi pendengar. Hmm. Pendengar bagi si korban. Hmm. Karena korban itu tidak butuh penasehat. Hmm. Dia tidak butuh hakim. Hmm. Dia tidak butuh dihakimi. Hmm. Tapi cukup butuh didengarkan. Hmm. Ya. Kadang korban itu cuma membutuhkan kalimat-kalimat seperti ini, Mas Han. Aku dengar apa yang kamu sampaikan. Kamu nggak sendirian di sini. Atau terima kasih kamu sudah berani cerita pada saya, seperti itu. Nah, kedua, mungkin kita bisa mendorong korban ini untuk bicara dengan profesional. Apakah dengan psikolog, apakah itu dengan terapis, ataupun dengan psikiater. Karena terapis atau psikolog itu biasanya memiliki kemampuan menghadirkan ruang aman, di mana mereka, si korban-korban ini bisa belajar mengenal dan memeluk luka tanpa takut dipermalukan. Kemudian yang ketiga, kita harus mampu nih, Mas Hans, mengubah budaya. Nah, ini nih yang cukup menjadi challenging, yang cukup menjadi tantangan bagi kita bersama sekarang adalah kita harus paham bahwa laki-laki itu juga manusia, mereka juga butuh menangis, mereka juga pantas untuk diselamatkan. Karena masyarakat harus berhenti, Mas Hans, mengecilkan suara mereka. Karena suara laki-laki sebagai korban itu bukan kelemahan, tapi sebuah kebenaran. Karena laki-laki itu bukan berarti kalah ya, Mas Hans, ya. Tapi laki-laki yang bicara soal trauma bukan berarti lemah. Karena justru mereka adalah laki-laki yang berani merawat luka. Dan itu membutuhkan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dan
untuk siapapun yang sedang mendengarkan hari ini dan dimanapun mereka berada dan merasa bahwa aku pernah menjadi korban, saya ingin bilang, kamu tidak perlu merusak diri kamu, kamu tidak sendirian, dan kamu pantas untuk sembuh. Demikian Mas Han. Kamu tidak sendirian, kamu pantas untuk sembuh dan laki-laki juga pantas untuk didengarkan ya.